Ya, di garis besar hari kelima dikatakan poin G ya, untuk mendirikan kerajaan. Matius mengungkapkan realitas Trinitas ilahi dengan memberi satu nama untuk ketiganya. Ya, saudara-saudari, FKKP kita yang hari kelima ini khususnya itu sangat sulit untuk dipahami. Ya, seperti bahasa-bahasa yang asing, sulit dipahami, saudara-saudari. Kalau kita tidak menggabungkannya dengan membaca pelajaran hayatnya, tidak bisa rasanya kita menangkap maksud dari penulis. Ya, tetapi saya sendiri menangkapnya seperti yang saya tangkap dan saya akan membagikannya. Hanya harus ada satu hal yang mendasari. Ini kan tentang kerajaan Allah, saudara-saudari. Poin G tadi kan dikatakan untuk mendirikan kerajaan Allah. Jadi ini tentang kerajaan Allah, saudara-saudari. Nah, Matius mengungkapkan realitas Trinitas ilahi. Apa hubungannya ini? Mendirikan kerajaan dengan Trinitas ilahi. Hubungannya apa? Kita harus bertanya seperti itu. Mendirikan kerajaan, tetapi Matius caranya itu mengungkapkan realitas Trinitas ilahi. Apa hubungan kerajaan dengan Trinitas ilahi? Gitu. Ya, kalau kita menggabungkannya dengan membaca pelajaran hayat yang membicarakan perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan, ya, di Matius pasal 13 kan Tuhan memberikan perumpamaan yang diawali dengan hal kerajaan surga seumpama, gitu kan. Beberapa kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan. Ya, hal kerajaan itu seumpama. Kalau di ayat 24 itu, kerajaan surga itu seumpama penaburan benih. Nah, ini juga sesuatu yang tidak ada dalam konsepsi alamiah, ya. Ini sedang membicarakan kerajaan, ya, kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus di dalam Matius 13 ayat 24 mengatakan bahwa kerajaan surga itu seperti benih. Apakah ini? Artinya kerajaan surga itu adalah hayat. Kemudian ayat 31, sekali lagi Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama benih sesawi. Gitu. Jadi kerajaan ini apa, saudara-saudari?
kerajaan ini adalah benih hayat, kalau menurut perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, di poin G garis besar tadi kita sudah berulang kali menanyakan, mendirikan kerajaan itu Matius mengungkapkan realitas Trinitas ilahi. Kelihatannya mulai agak nyambung ini, bahwa kerajaan itu menurut perumpamaan Tuhan Yesus adalah benih hayat, dan menurut garis besar adalah Trinitas ilahi. Ya, Trinitas ilahi adalah hayat. Jadi dari sini kita harus mendasari dulu pembicaraan kita tentang kerajaan ini, bahwa kerajaan yang sedang dibicarakan di sini adalah masalah hayat. Ya, saya sendiri sangat menyadari pagi ini kalau saya membagikan perkara ini, mungkin banyak yang akan sulit menikmatinya, mencernanya. Ini sebenarnya sesuatu bahasa asing, benar-benar bahasa asing bagi alamiah kita. Ya, tetapi kita harus melatih roh, menyeru nama Tuhan. Tuhan, perkataan-perkataan yang sulit ini, biarlah kami tetap dapat mendapatkan sesuatu. Ya, jadi sekali lagi poin kita pagi hari ini di hari kelima adalah perkara kerajaan. Ya, kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan. Dan ketika menyajikan ini, Matius mengungkapkan realitas Trinitas ilahi. Oh, satu judul garis besar yang sangat sulit, saudara-saudari. Saya juga nggak tahu apakah saya bisa membagikannya ini. Jadi sekali lagi ya, kerajaan ini berkaitan dengan Trinitas ilahi. Ini dapat terlihat di garis besar yang poin ketiga, G3 ya. Kerajaan itu terlihat atau melibatkan Trinitas. Di dalam Matius 12 ayat 28 itu kan tentang pengusiran setan. Dan pengusiran setan itu adalah datangnya kerajaan. Di mana ada kerajaan, pasti setan tersingkir, terusir. Dan ketika ini terjadi, Allah Tritunggal tertampak di sana. Ya, Matius 12 ayat 28. Ini tentang kerajaan Allah. Matius 12 ayat 28 itu. Dalam praktek pengusiran setan. Dan ketika ini diperlihatkan, Allah Tritunggal tertampak di sana. Realitas Trinitas ilahi tertampak di sana. Inilah maksud Matius menyajikan realitas Trinitas ilahi dalam perkara pendirian kerajaan. Dikatakan, tetapi jika aku, yaitu Kristus, persona kedua, mengusir setan, ya, tetapi jika aku mengusir setan, di sini sudah ada persona kedua.
mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Nah, roh Allah itu persona ketiga. Maka sesungguhnya kerajaan Allah datang padamu. Kerajaan Allah, Allah di sini adalah Bapa, persona pertama. Jadi ada Trinitas ilahi tertampak di sini. Ketika pendirian kerajaan. Ini kan awal pendirian kerajaan. Dengan cara mengusir setan, kerajaan Allah datang. Dan ada Trinitas ilahi tertampak di sana. Ini makanan keras. Sulit dicerna. Kalaupun otak memahami, mungkin nggak nikmat gitu, perkataan-perkataan ini. Tetapi kita harus belajar untuk menikmatinya gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan poin G tadi ya, bahwa untuk mendirikan kerajaan Matius mengungkapkan realitas Trinitas ilahi. Nanti kita akan terus maju sampai kita masuk ke dalam pengalamannya. Semuanya itu selaras. Ya, barusan kita melihat pengusiran setan. Sebetulnya realitas pengusiran setan di dalam Matius 12 ayat 28 itu adalah yang kemarin kita bicarakan gitu. Kita ini para pemberontak. Para pemberontak itu adalah pengikut setan-setan. Dan keselamatan itu adalah kerajaan Allah datang kepada kita. Itu keselamatan. Tadinya kita berada di luar kerajaan Allah, memberontak, mengikuti setan-setan. Tetapi puji Tuhan ada kerajaan. Dan kita menjadikan dia sebagai raja. Itulah cara kita diselamatkan dari setan-setan, dari pemberontakan. Dan ini melibatkan Allah Tritunggal. Kristus mengusir setan dengan kuasa roh Allah, dan kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Ada persona kedua, ketiga, dan pertama di sini. Dari Trinitas ilahi. Nah, saudara-saudari, jadi kerajaan di sini sangat berkaitan dengan Trinitas ilahi. Nah, secara singkat, kalau kita membaca Matius 13, yang tadi perumpamaan Tuhan bahwa kerajaan surga itu seperti benih hayat, dan Allah Tritunggal itu juga adalah hayat, artinya apa ini? Kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan Allah adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Itulah sebabnya kita disuruh memuridkan itu dengan cara memasukkan orang-orang ke dalam Allah Tritunggal. Memasukkan orang-orang ke dalam Allah Tritunggal, membaptis maksudnya ya. Membaptis itu memasukkan orang-orang ke dalam Allah Tritunggal, itu membawa orang masuk ke dalam kerajaan. Karena kerajaan Allah itu seperti benih. Benih ini adalah hayat. Dan di hari kelima, hayat itu adalah Allah Tritunggal. Jadi kerajaan Allah itu adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Coba. Ada orang yang berkata, yang merespon ketika saudara-saudara tertentu membicarakan kebenaran-kebenaran dalam pemulihan Tuhan. Banyak orang merespon, ini ngomong apa ya ini? Ngomong apa ini? Bahasa apa ini? Kata mereka ya. Itu seperti Watchmeni bilang,
seperti lembu lagi dengar musik gitu. Lembu-lembu itu mungkin bertanya-tanya, ini suara apa ya gitu. Tapi kalau kita mendengarkan musik kan kita langsung menikmatinya ya. Kita bisa menari. Nah, semoga kita pagi ini juga mendengarkan musik ya. Bukan suara-suara yang gak karuan gitu. Tapi kalau kita di dalam jiwa tidak melatih roh ya, pembahasan ini seperti suara-suara yang gak berarti gitu. Suara apa ya ini gitu. Maksud saya apa? Karena tadi barusan disimpulkan bahwa kerajaan Allah adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Ini pelajaran apa ini? Gak ada dimanapun. Menurut kebudayaan manusia ada pelajaran yang judulnya ini. Gak ada. Kerajaan Allah adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Coba saudara-saudari, bagaimana ini? Ya baik, kita lanjut ya, walaupun ini sesuatu yang ya mungkin dipahami lah di dalam otak. Tetapi apakah Anda memustikakannya? Apakah Anda menikmatinya? Apakah Anda mendengarnya seperti alunan musik yang merdu, yang nikmat? Atau hanya sekedar suara-suara saja yang gak bisa dinikmati? Seperti makanan tuh terlalu keras, gak bisa dikunyah, gak bisa dicerna. Tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa, yang penting kita setia terus menikmati firman Allah dalam penyegaran pagi. Pasti kita akan bertumbuh dalam pemahaman kita. Dan pada akhirnya kita bisa menikmati perkara-perkara semacam ini. Jadi saya baru menyampaikan satu poin sebetulnya dari tadi itu ya, yaitu kerajaan Allah adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, Allah Tritunggal itu sesuatu yang sangat misterius, tidak dapat dijamah, tidak dapat dipahami. Karena itulah Allah Tritunggal itu harus diwujudkan, dimanifestasikan, dapat dilihat, diraba, dikenali. Kita bisa bercakap-cakap dengan Dia. Coba kalau Allah Tritunggal tetap misterius, tidak ada perwujudannya, tidak ada manifestasinya, kita nggak bisa berkomunikasi dengannya. Bagaimana kita bisa memahami kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah Allah Tritunggal. Dan haleluya, Allah Tritunggal itu diwujudkan atau terwujud di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Masih banyak orang-orang Kristen tidak melihat bahwa Tuhan Yesus adalah perwujudan Allah Tritunggal. Padahal ini sangat jelas terlihat dari kelahirannya. Ya. Yang di garis besar itu G.1. Di sana jelas kelahiran Tuhan Yesus itu melibatkan Allah Tritunggal. Sama seperti tadi pengusiran setan. Pengusiran setan melibatkan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal tertampak di sana. Demikian juga ketika Yesus lahir. Trinitas ilahi tertampak di sana. Yaitu di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dan ayat 23. Di mana bayi itu. Siapa bayi itu? Dia adalah Kristus, persona kedua, yang diberi nama Yesus. Tetapi dikandungnya oleh persona ketiga, oleh Roh Kudus. Itu Matius 1 ayat 18. Dan di ayat 23-nya dikatakan bahwa Yesus itu adalah
Bapa yang menyertai. Allah di sini adalah Bapa. Jadi lihat, ada persona kedua, ada persona ketiga, dan dia adalah penyertaan Bapa persona pertama. Lihat dari kelahiran Tuhan Yesus, kita bisa melihat Trinitas ilahi tertampak di sana. Artinya apa? Artinya Yesus adalah perwujudan Allah Tritunggal. Saudara-saudari, mungkin kita sering mendengar bahwa Yesus adalah perwujudan Allah Tritunggal, tetapi mungkin tidak sadar bahwa ayat-ayat dasarnya seperti yang tadi disampaikan. Jadi, coba kita gabungkan. Kerajaan Allah adalah Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal terwujud di dalam Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus adalah kerajaan itu sendiri. Wah, ini satu lagi pernyataan yang seperti suara-suara yang belum tentu bisa dinikmati ini ya. Tapi semoga suara-suara ini bisa dinikmati oleh kita sebagai musik yang merdu. Pertama, kerajaan Allah adalah Allah Tritunggal itu sendiri, yang terwujud di dalam Tuhan Yesus. Artinya kerajaan Allah itu adalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal 13 bahwa hal kerajaan surga itu seperti seorang penabur. Nah, gitu kan? Siapa penabur itu? Penabur itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita bisa baca ayat itu, hal kerajaan surga adalah seperti Yesus yang menabur. Oh Tuhan Yesus, semoga ini menjadi musik yang merdu bagi kita dan kita bisa menikmatinya. Nah, kalau kita kembali ke dalam FKKP, ya, menjadikan segala bangsa murid, itu sebetulnya adalah menjadikan segala bangsa menjadi satu bangsa, yaitu warga negara kerajaan. Tadinya banyak, ya, ada ratusan bangsa, tetapi kita memuridkan adalah untuk menjadikan mereka satu-satunya bangsa. Bangsa dari satu kerajaan, warga negara dari satu kerajaan. Jadi perintah Tuhan untuk membaptis orang, menjadikannya murid Tuhan, itu sama dengan membawa mereka masuk ke dalam satu bangsa, satu kerajaan yang baru. Dan jelas sekali kalau Matius 28 ayat 19 itu sangat jelas bahwa membaptis orang itu adalah memasukkan orang itu atau mencelupkan orang itu ke dalam Allah Tritunggal. Itu udah sangat jelas kalau di dalam Matius 28:19. Mudah kita pahami karena arti kata membaptis itu memasukkan. Ya, kita sudah membahas tentang baptisan, prakteknya memang dimasukinya ke air, tetapi fakta rohaninya adalah memasukkan mereka ke dalam Allah Tritunggal. Dan pagi ini kita tahu bahwa memasukkan orang-orang ke dalam Allah Tritunggal adalah sama dengan memasukkan orang-orang ke dalam kerajaan. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Allah Tritunggal itu adalah kerajaan, dan kerajaan itu adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai perwujudan Allah Tritunggal. Nah, sampai di sini juga belum selesai. Tuhan Yesus ini kan menjadi roh.
Artinya kerajaan Allah hari ini ada di dalam roh. Sederhana ya kesimpulannya ya. Roh ini tentunya adalah roh Allah Tritunggal yang rampung. Ingat, Yesus Kristus itu perwujudan Allah Tritunggal. Tetapi bukan perampungannya. Allah Tritunggal itu rampung bukan di atas Tuhan Yesus, tetapi di atas roh itu, di dalam roh itu. Jadi Yesus Kristus itu adalah perwujudan Allah Tritunggal, sedangkan roh itu adalah perampungan Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal itu adalah kerajaan, Yesus juga kerajaan. Roh itu perampungan Allah, perampungan kerajaan. Dan roh itu berbaur di dalam roh kita. Nah, kesimpulannya sangat sederhana, penjelasannya begitu sangat rumit. Tetapi kesimpulannya sederhana, kerajaan itu adalah roh. Roh di sini bukan hanya roh Allah, tetapi roh yang berbaur dengan kita. Karena roh Allah sudah berbaur, dia tidak bisa kembali ke dalam keadaan tidak berbaur dengan roh kita. Tidak bisa. Roh Allah itu sudah mencapai satu titik di mana di sana dia dibaurkan dengan roh kita. Dan dia tidak pernah bisa kembali lagi ke dalam keadaan tidak terbaur dengan roh kita. Artinya, roh itu hari ini adalah roh kita. Gitu. Tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Kerajaan Allah adalah roh kita. Kalau dari awal aja tadi saya sampaikan ini, ya mungkin bisa langsung paham. Saudara-saudari, kerajaan Allah adalah roh kita. Tetapi kan ini sepertinya bukan membahas FKKP ya jadinya. Karena kita harus membahas FKKP, jadi tadi dijelaskan dulu mengenai bagaimana Matius menyajikan tentang pendirian kerajaan Allah dengan cara menampilkan Trinitas Ilahi. Trinitas Ilahi ini adalah kerajaan terwujud di dalam Tuhan Yesus sebagai kerajaan. Terlihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Dan akhirnya rampung di dalam roh itu. Dan sekarang kita bisa paham bahwa kerajaan Allah adalah roh itu. Ya, ketika kita membaptis orang, ya, membaptis orang itu adalah memasukkan orang itu ke dalam roh itu. Nah, untuk perkara ini kita harus mempelajari perbedaan roh esensial dan roh ekonomikal. Karena ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Dibaptis ke dalam Roh Kudus. Ya. Ini berbicara tentang membaptis orang masuk ke dalam kerajaan. Oh, saudara-saudari, semoga pembahasan ini bisa menjadi musik yang merdu. Ya, walaupun mungkin kita belum terlalu bisa menikmatinya. Jadi kesimpulannya apa, saudara-saudari, pembahasan kita di hari yang kelima? Kesimpulannya adalah kerajaan Allah adalah Allah Tritunggal yang rampung sebagai roh itu. Ketika Tuhan Yesus berdiri di atas gunung memberikan perintah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka. Ingat, Tuhan Yesus di atas gunung itu telah menjadi roh. Jadi sesungguhnya yang sedang berbicara adalah roh itu.
memberi perintah. Ayo kalian cari semua orang di segala bangsa, bawa mereka masuk ke dalam diriku sendiri. Gitulah seolah-olah di atas gunung itu. Ya, kita sering mendengar ayat ini. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka ke dalam Allah Tritunggal. Kita sering mendengar ayat ini, tetapi sekarang kita punya pemahaman baru. Sesungguhnya roh itulah yang sedang berkata. Ya, cari orang-orang, bawa mereka masuk ke dalam diriku sendiri. Itu sama itu sebetulnya. Gitu sebetulnya perkataannya. Bawa mereka masuk ke dalam diriku sendiri yang adalah kerajaan, wilayah kerajaan, alam kerajaan. Kita adalah umat kerajaan. Dan kerajaannya adalah Allah Tritunggal sendiri yang rampung di dalam roh itu. Yang hari ini ada di dalam roh kita. Oh Tuhan Yesus, betapa luar biasanya ya pelajaran kita yang hari kelima ini. Itulah mengapa di dalam FKKP kita dikatakan Kristus adalah perwujudan Allah Tritunggal, ya, di pembacaan hari ini. Dia setelah menjadi roh pemberi hayat, tersedia setiap saat dan di setiap tempat agar orang-orang bisa dibaptis ke dalamnya. Ya. Kemudian dikatakan selanjutnya menurut Injil Matius, dibaptis ke dalam realitas Bapa, Putra, dan Roh adalah untuk menyusun atau mendirikan kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu sebenarnya Allah Tritunggal itu sebagai alamnya, sebagai wilayahnya. Dan kita membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaan itu adalah masuk ke dalam diri Allah Tritunggal sendiri. Ini berbeda dengan masyarakat dunia. Ya, kerajaan surgawi ini tidak dibentuk dari darah dan daging, tetapi disusun dari orang-orang yang adalah roh gitu, rohani. Ya tentu memiliki jiwa dan tubuh, tetapi mereka itu makhluk-makhluk rohani. Allah Tritunggal adalah roh, kita adalah makhluk-makhluk rohani, manusia-manusia rohani, pas, cocok. Tapi kalau manusia duniawi nggak bisa, mereka darah dan daging. Mereka tidak dipilih. Inilah hari kelima, saudara-saudari. Kerajaan Allah adalah Allah Tritunggal. Mari kita mencari orang-orang, kita bawa masuk mereka ke dalam Allah Tritunggal, yaitu ke dalam roh. Yaitu sebetulnya kita membawa masuk orang-orang ke dalam roh mereka sendiri. Ketika Anda mengajak orang-orang menyeru nama Tuhan, sesungguhnya Anda sedang membawa mereka masuk ke dalam rohnya. Dan membawa orang masuk ke dalam rohnya sendiri itu sama dengan membawa masuk orang ke dalam kerajaan. Karena kerajaan itu ada di dalam roh Anda dan saya. Dan di dalam roh semua orang Kristen yang sejati. Jadi kalau Anda melatih orang menyeru nama Tuhan, itu adalah praktek dari membawa orang masuk ke dalam kerajaan. Pertama awalnya tentunya dibaptis terlebih dahulu. Tetapi setelah dibaptis, masih harus kita terus memimpin orang masuk ke dalam kerajaan. Dengan cara memberitakan perkara roh manusia. Apakah roh manusia itu? Perbauran roh Allah dan roh manusia. Kita harus selalu berada di dalam roh. Kita harus selalu kembali ke dalam roh. Kita harus membawa orang-orang masuk ke dalam roh. Melalui melatih mereka menyeru nama Tuhan. Berdoa, bersidang di dalam roh. Itu semua adalah praktek membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaan. Karena kerajaan ada di dalam roh mereka. Oh Tuhan Yesus. Nah sekarang saya masuk ke hari ke-6.
Ya, Romawi ketiga. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini tentang mengajar orang. Kalau kita tidak menggabungkannya dengan pelajaran hayat, mungkin kita bisa tersesat mengartikan ayat ini, perintah ini. Karena itu saya ingin membagikan pelajaran hayat di Matius berita ke-36 tentang mengajar, ya. Hari ke-6 kan tentang mengajar, ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. Nah, menurut saudara kita di pelajaran hayat Matius berita 36, di sini dikatakan Kristus mendirikan kerajaan surga bukan dengan berperang atau mengajar, melainkan dengan menaburkan dirinya sendiri sebagai benih hayat ke dalam orang-orang yang percaya, supaya apa? Kerajaan surga dapat bertumbuh. Ini kerajaan bisa bertumbuh seperti tanaman, saudara-saudari. Yesus sendiri berkata kan di dalam pasal 13 Matius, hal kerajaan surga itu seperti benih sesawi, seperti tumbuhan. Jadi kerajaan surga itu bisa bertumbuh. Dan Tuhan Yesus, ya, mendirikan kerajaan surga bukan dengan mengajar sebagai guru, tetapi dengan menaburkan benih. Itulah sebabnya kalau kita baca ayat tadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, bisa tersesat kalau kita tidak memahami, ya, mengenai kerajaan surga yang rohani ini. Nah, akhirnya, ya, di dalam Matius 13 ayat 38, benih itu adalah anak-anak kerajaan, umat kerajaan. Tadinya benih itu adalah Kristus. Tetapi karena umat kerajaan segala bangsa telah dibawa masuk ke dalam Kristus, akhirnya anak-anak kerajaan, umat kerajaan itu pun menjadi benih. Hari ini kita sudah ada di dalam Kristus sebagai benih itu, ya, sedang terus bertumbuh di dunia yang rusak ini. Nah, kita sendiri adalah kerajaan Allah. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih diperlebar, bahwa kerajaan Allah adalah perwujudan Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus, plus umat kerajaannya. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah, kita pun adalah kerajaan Allah. Kita bukan sekedar umat kerajaan, kita adalah kerajaan itu sendiri. Ya, karena Matius 13 ayat 38 mengatakan bahwa benih itu adalah kita. Jadi saudara-saudari, menurut pelajaran hayat Matius pasal berita 36 ini, berdirinya kerajaan surga itu mutlak merupakan suatu pertumbuhan dalam hayat. Artinya, jikalau Anda bertumbuh dalam hayat, Anda menumbuhkan kerajaan hari ini. Ya, kita harus mempertumbuhkan kerajaan. Nah, sekarang kata mendirikan kerajaan telah
ditransformasi ini menjadi mempertumbuhkan kerajaan. Nah, ini juga kalimat yang asing ya bagi manusia-manusia alamiah, orang-orang Kristen alamiah. Mempertumbuhkan kerajaan. Oh Tuhan Yesus, semoga ini bisa kita nikmati. Jadi akhirnya saudara-saudari, di dalam pelajaran hayat berita 36 itu Matius dikatakan kerajaan Allah itu adalah gereja. Ya, ketika kita bertumbuh, kerajaan Allah dihasilkan, artinya gereja dihasilkan. Oh, kita perlu menekankan masalah ini berulang-ulang karena banyak di antara kita belum nampak hal ini. Kita sering kali masih mengira gereja itu dibangun dengan jerih lelah dan kerja keras. Padahal gereja itu adalah hayat, benih hayat. Caranya adalah dengan bertumbuh dalam hayat. Jika saudara-saudari di dalam pemulihan Tuhan bertumbuh dalam hayat, artinya itu adalah pertumbuhan gereja, perkembangbiakan gereja. Ya, benih kerajaan itu menurut Matius pasal 13 adalah benih firman. Saya tidak ada waktu menguraikan ayat-ayatnya, tetapi ada di dalam Matius pasal 13. Benih kerajaan itu adalah firman. Ya, ini sudah mengerucut lagi. Tadinya benih itu adalah Tuhan Yesus sebagai benih, dan sekarang dijelaskan benih itu ternyata firman. Ketika kita menaburkan firman hayat, bukan firman pengetahuan, bukan firman doktrin, tetapi firman hayat, maka firman itu pasti akan bertumbuh di dalam orang itu, dan orang itu akan terus menerima pertumbuhan hayat, dan hasilnya gereja dibangun, didirikan. Kerajaan Allah didirikan. Ini semua adalah uraian dari apa? Dari tadi tuh. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita tidak membacanya dengan pelajaran hayat, pasti tersesat. Ternyata ajarlah mereka itu adalah menaburkan benih hayat. Ya, agar benih ini bertumbuh di dalam mereka, sehingga mereka menjadi kerajaan Allah yang berkembang, yang bertumbuh. Kerajaan Allah itu adalah gereja. Gereja tidak dihasilkan dari pengajaran, bukan juga dari pekerjaan luaran, tetapi dari penaburan benih hayat firman. Benih ini akan bertumbuh di dalam saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, kerajaan yang kita bicarakan di sini adalah mutlak masalah hayat yang bertumbuh. Sumbernya adalah Kristus sebagai benih hayat. Kiranya kita semua hari ini terkesan dengan uraian ini. Kerajaan di dalam FKKP hari kelima adalah masalah hayat, saudara-saudari. Oh, Tuhan Yesus. Ya, saya rasa sedemikian cukup, walaupun masih banyak yang belum dijelaskan, tetapi poinnya itu saja dahulu. Semoga saudara-saudari sedikit banyak bisa menikmatinya ya. Nah, coba sekarang bagikan sedikit juga nggak apa-apa. Apa aja yang nyangkut, yang nikmat, bagian itu saja yang diulangi, disampaikan. Silakan. Oh, Saya bisa ya, saya coba ya Pak ya. Silahkan. Haleluya. Saya sungguh ya, sungguh gitu ya, suatu kayak bergejolak di dalam
hati ya begitu Amin. mendengar betapa sebetulnya kita ini istimewa benar ya. Bahwa Tuhan yang ada di dalam kita itu meskipun nggak kelihatan, tapi dalam roh itu ada satu kerajaan. Amin. Dan kerajaan itu ada di dalam kita ya. Cuma karena nggak mengerti, kita nggak menghargai kerajaan itu, menghargai Tuhan yang ada di dalam kita itu sungguh-sungguh mulia ya, raja gitu loh. Aduh, saya rasanya ya Tuhan, terima kasih kebenarannya ya. Amin. Memang caranya udah dimengerti, tapi kadang-kadang di dalam praktek gitu ya, suka lupa gitu ya, suka rasanya aduh Tuhan nggak sanggup gitu ya. Tuhan yang mulia itu membayangkan ada di dalam kita, bagaimana kita bisa mengekspresikannya gitu ya. Jadi tentang gereja juga ya, bahwa gereja itu adalah anak-anak kerajaan gitu ya, di mana dalam mereka juga ada roh Allah, ada kerajaan gitu ya. Aduh, kalau kita menyia-nyiakan sekarang ini ya, saya baru ngerti menyia-nyiakan kehidupan gereja, bersekutu, sebetulnya rugi bener gitu ya. Padahal dalam persekutuan itu hayat kita ditambah-tambahkan ya, kita dapat bertumbuh di dalam hayat kita gitu ya, Tuhan ditambahkan. Saya nggak bisa ngomongnya bagus-bagus gitu ya, tapi saya ini ya mengerti gitu ya. Aduh Tuhan, kita saya ini ada raja yang tinggal gitu ya, kerajaan yang kita bawa dalam kehidupan ini. Sungguh saya bersyukur pagi ini bisa dengar. Terima kasih Saudara Deki, terima kasih. Puji Tuhan, saudari bisa menikmati. Amin. Silahkan saudara-saudari, bagaimana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudari. Amin. Dan Diki ini sangat dalam sekali ya. Iya. Diterangi bahwa begitu kasih karunia itu Tuhan betul luar biasa, bahwa Tuhan itu ada di dalam kita, menjadi kerajaan. Kita boleh menjadi kerajaan, menjadi satu dengan Dia, segala padanya Dia menjadi milik kita. Kiranya kita terus melatih roh, saya pun belajar, boleh terus berkat dalam kerajaan ini. Di Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, silahkan saudara-saudari, masih ada waktu. Amin. Amin. Saya boleh menyambung ya. Saya juga menikmati di awal tadi ya, mungkin agak-agak bingung gitu ya, tetapi saya, oh Tuhan, terangi Tuhan, tolong singkapkan, semakin tadi diuraikan ya, akhirnya mengerucut ke dalam roh gitu ya, kerajaan itu di dalam roh. Jadi perlu menyeru nama Tuhan, perlu berpaling ke dalam roh, karena kerajaan itu kini ada di dalam roh kita ya. Terus yang sebagai benih itu akhirnya juga dikerucutkan menjadi firman ya. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyampaikan, harus firman itulah sebagai benih itu ya. Nah itu yang saya nikmati ya. Memang saya nggak bisa berkata-kata mungkin panjang, tetapi sedikit tadi begitu menjamah saya ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Bagus, puji Tuhan. Ya, yang menjamah, yang bisa dinikmati aja bagikan. Silahkan. Amin. Amin. Ya.
Puji Tuhan ya, persekutuan saudara. Jadi ya, bagian terakhir memang sangat mudah kita pahami ya, bahwa kerajaan adalah Allah itu sendiri yang datang kepada kita melalui firman. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, ya percaya dan kita baptis, kita masuk ke dalam Allah itu tunggal itu sendiri. Kemudian Allah di dalam kita itu memiliki kuasa otoritas ya. Kekuasaan otoritas ini menyangkut kerajaannya, pemerintahannya di dalam batin kita. Ya, jadi ketika kita terus-menerus menikmati firman Tuhan, ya, kerajaan itu semakin diperlebar di dalam kita. Kerajaan Allah hari ini adalah kita terima secara pribadi ya, ketika kita percaya Tuhan, ya, melalui kita mendengar firman Tuhan. Firman semakin bertambah di dalam kita, ya, kerajaan Allah, kekuasaan Allah semakin diperluas di dalam kita. Kemudian kita akan dibawa Allah kepada kerajaan realitasnya, yaitu di dalam kehidupan tubuh. Sehingga Allah di dalam kehidupan tubuh, di dalam gereja bisa benar-benar memanifestasikan otoritasnya, kekuasaannya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih ada satu orang, silahkan bagikan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, terang yang saya dapat mengenai kerajaan Allah adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Allah Tritunggal dikatakan sesuatu yang misterius, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan tidak dapat dikenali. Di sekarang kerajaan Allah terwujud di dalam Tuhan Yesus. Di Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah itu sendiri. Amen. Kemudian kerajaan Allah hari ini ada dalam roh, yaitu perampungan Allah Tritunggal. Amen. Dan roh itu berbaur dengan roh kita dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Jadi kesimpulan yang saya dapat, kerajaan Allah adalah Allah Tritunggal yang rampung sebagai roh itu. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Amin. Tuhan. Silahkan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan ya, bahwa kita adalah anak-anak kerajaan. Karena benih kerajaan ada di dalam roh kita. Kerajaan ada di dalam kita. Saya mengucap syukur karena hari ini saya berada di dalam kerajaan, di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal itu sendiri. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya mengenal kerajaan ini. Oh Tuhan Yesus, di dalam kerajaan itu ada pengusiran setan-setan. Saudara, yang dulunya awalnya adalah bekerja sama dengan setan. Hari ini kita sebagai anak-anak kerajaan, kita ada di dalam Allah itu sendiri. Allah Tritunggal menjadi bagian dalam hidup kita. Oh Tuhan, karena roh itu perampungan Allah Tritunggal. Oh, perampungan kerajaan itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Syukur kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan terlaksana di dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak kerajaan itu sendiri. Karena Kristus sang kerajaan itu ada di dalam kita. Amin. Terima kasih Saudara Diki. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari Puji Tuhan. bisa menikmati berita ini. Amin. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Biarlah Tuhan Oh Tuhan Yesus. pengajaran-pengajaran yang sedemikian tinggi ini Amin. Tuhan Yesus. dapat kami alami, Tuhan. Ya.
Kami ingin hidup di dalam kerajaan hari ini. Amin. Kerajaan-Mu adalah gereja hari ini. Dan kami ada di dalam gereja jika kami senantiasa kembali ke dalam roh. Oh, di luar roh kami adalah manusia alamiah. Ya. Pasti tidak akan cocok dengan gereja. Tuhan, kami perlu terus melatih roh kami agar kami menjadi orang-orang yang menikmati penghidupan gereja, yang adalah penghidupan kerajaan. Dengan demikian kami menjadi umat kerajaan. Dan tolong kami Tuhan juga membantu saudara-saudari, membantu orang-orang untuk melihat perkara roh manusia yang adalah perbauran Allah dan manusia. Di sanalah tempat tinggalmu, di sanalah gerejamu, di sanalah kerajaanmu. Biarlah kami Tuhan melaksanakan realitas memuridkan segala bangsa di dalam penghidupan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Selamat pagi saudara-saudari, haleluya, amin. Selamat pagi, saudara Diki. Terima kasih atas semuanya. Saudara-saudari Terima semua. kasih, saudara Diki. Terima kasih, saudara-saudari. Amin. Ya, Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus.